Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng, Manggarai Flores, NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 19 Oktober 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 12 ayat 13-21. Kita diingatkan supaya jangan terlalu rakus dengan hal-hal duniawi. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami supaya jangan terlalu rakus dengan hal-hal duniawi. Sebaliknya, berbuatlah lebih banyak dengan hal-hal surgawi yang akan menjamin keselamatan jiwa kita. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 12 ayat 13-21. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat, sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jangan terlalu rakus dengan hal-hal duniawi. Hari ini Yesus didatangi oleh seseorang dan meminta Yesus untuk membagi warisan orang tua kepada kakak dan dirinya. Tetapi Yesus tidak bersedia melakukannya. Kepada orang muda itu Yesus berkata, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Urusan warisan memang tidak gampang. Warisan juga sering menjadi sumber konflik dan perpecahan dalam keluarga. Hal ini terjadi karena ada keinginan kuat untuk memiliki dan menguasainya. Apalagi kalau ada sifat tamak di dalam diri seseorang, maka apapun harus dikorbankan untuk meraihnya. Bagi orang yang punya sifat tamak dan merampas warisan, Yesus berkata, "Berjaga-jagalah,
dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian Yesus menceritakan satu perumpamaan tentang seorang kaya yang memiliki begitu banyak harta. Selagi dia memikirkan apa yang akan dibuat atas kekayaannya, maka tiba-tiba firman Tuhan datang kepadanya. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk apa, untuk siapakah itu nanti? Kekayaan duniawi tidak akan dibawa ke tempat jiwa kita akan bersemayam sesudah kematian. Kerakusan akan kekayaan duniawi akan sangat menghancurkan kehidupan jiwa sesudah tubuh kita mati. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kalau kekayaan duniawi selalu dipandang sebagai berkat Tuhan dan dimanfaatkan dengan baik untuk membantu mereka yang miskin dan menderita, maka jiwa orang itu pun akan mengalami kebahagiaan di hari akhirat. Dan kepada orang itu Tuhan akan berkata, di saat aku lapar, engkau memberi aku makan. Di saat aku haus, engkau memberi aku minum. Di saat aku sakit, engkau melawati aku, dan seterusnya. Semoga kita pun selalu melihat kekayaan jasmani kita sebagai berkat Tuhan dan memanfaatkannya demi kebaikan diri dan sesama kita, agar jiwa kita pun boleh alami kebahagiaan kekal. Tuhan juga mengharapkan dari kita, para pengikutnya, supaya jangan terlalu rakus dengan hal-hal duniawi. Jangan merampas hak milik orang kalau memang itu bukan milik kita. Mata Tuhan dan pemilik utama warisan itu pasti selalu melihat apa yang terjadi. Di sana kita merasa diri menang. Di saat kita merasa diri menang, memperoleh warisan itu, mungkin di saat itu kita merasa bangga, hebat. Tetapi kita harus selalu sadar bahwa pengalaman kita belum berakhir. Perjalanan kita belum berakhir. Ingatlah selalu bahwa perbuatan buruk kita di dunia akan dibalas dengan keburukan juga. Apa yang kita tabur, justru itu yang akan kita petik. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan senantiasa menyadarkan kita akan apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan ikutilah apa yang dinasihati Yesus Kristus, supaya jangan terlalu rakus dengan hal-hal duniawi yang akan merusakkan jiwa kita di hari akhirat. Sebaliknya, tanamlah banyak kebaikan, sehingga kelak kita akan memetik buah kebaikannya. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.